Kalian punya ini nggak kayak semacam makanan-makanan untuk meningkatkan gairah apa segala macem? Nah, kalau misalkan kita selama dalam proses seks selama misalkan baru seminggu nih, tapi kita hampir berhubungan seks setiap hari dan itu hampir setiap hari kita juga Pada ngiri nggak? Justru pakai kontrasepsi, begitu menstruasinya teratur, begitu kepengen punya anak lebih cepat jadi. oh, oke. Ya, aku mencoba nih kayak gini deh gitu. Oh, kayaknya kurang nih gitu. Yang pegel yang Aku suka MC dirancam. Halo, bersuara banget kan gitu. Kadang berisik tetangga. Mbak, aku mau nanya deh, ronde itu sebenarnya aku masih bingung gitu. Ronde yang dibilang ronde itu apakah ketika sperma itu keluar atau apa? Gimana definisi ronde itu yang sebenarnya? Good question, pasti nih pertanyaan semua langsung Aku sering denger. Mau langsung. Iya, aku sering denger cuman bingung apa sih ronde itu? Jadi sebenarnya gini, kalau ngitung ronde tuh gini, ada yang ngitungnya jadi sesi bercinta gitu ya, sesi ceret gitu ya, sampai dia selesai ejakulasi itu bisa dihitung satu ronde. Tapi bisa jadi begini, ada kan suka terjadi namanya delay ejaculation atau ejakulasi tertunda. Jadi dia hubungan seks nih, terus dia gitu main-main dulu, bercanda, misalnya aus, lapar apa gitu ya, break, main lagi, itu juga bisa dihitung 2 ronde. Gitu. Jadi nggak melulu. Ada orang yang kekeh yang enggak, kita ngitungnya kalau udah ejakulasi capek amat hidup. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kalaupun gitu nggak usah dihitung ronde, jadi nikmatin aja. Iya kan? Ya. Kalian punya ini nggak kayak semacam makanan-makanan untuk meningkatkan gairah apa segala macem? Karena masih seminggu nih belum ada deh Mbak. Nah, berproses. Mbak, aku boleh nanya dikit ya Mbak? Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Karena emang kita prioritas sekarang kita sebenarnya kalau dibilang nunda kita nggak nunda banget, tapi kita berharap banget juga sebenarnya nggak yang berharap banget juga gitu. Nah, kalau misalkan kita selama dalam proses seks selama misalkan baru seminggu nih, tapi kita hampir berhubungan seks setiap hari dan itu hampir setiap hari kita juga keluar. Pada ngiri nggak? Pengantin baru kan. Terus kita keluarnya di dalam terus. Nah, itu apakah kira-kira seberpengaruh itu nantinya pada pembuahan atau kemungkinan juga belum tentu langsung hamil juga gitu, gimana Mbak? Iya, itu ilmunya nggak matematika banget, ya kan? Jadi bener-bener ini juga ada pengaruh yang di atas juga. Jadi nggak bisa misalnya, ya memang sih kalau misalnya lebih beresiko, lebih mungkin hamil kan kalau misalnya dikeluarin di dalam tanpa kondom atau misalnya nggak pakai kontrasepsi gitu ya. Kalau misalnya aku usulin sih sebaiknya pakai kontrasepsi dulu. Toh ini ya. Kontra pada kebanyakan kepercayaan bahwa kalau pakai kontrasepsi nanti jadi nggak bisa punya anak, salah. Justru pakai kontrasepsi, begitu menstruasinya teratur, begitu kepengen punya anak lebih cepat jadi. I see. Karena udah rahimnya, menstruasinya gitu ya, itu udah oke banget justru gitu. Jadi begitu misalnya minum pil gitu ya, atau misalnya mau pakai implan atau pakai IUD gitu ya, apapun itu sistem kondomnya, tapi yang jelas jangan kayak apa sih namanya coitus interruptus tuh apa sih dikeluarin di luar, atau sistem kalender itu paling tidak efektif kontrasepsinya gitu ya. Kalau mau pakai kondom juga ya go ahead gitu ya. Carikan kondom sekarang banyak yang lucu-lucu lah, yang warna ini itu nggak apa-apa banget menurut aku gitu. Jadi dipakai seini mungkin lah gitu ya, pakai kontrasepsi direncanakan supaya nanti begitu udah mau punya anak misalnya gini, tahun depan nih gitu ya, nanti nggak keburu honeymoon. Iya. Kita mau April dulu mau ke Korea. Aduh ya ampun. Iya, kalau aku sih usulin coba deh ke Obgyn, anterin istri ke Obgyn, terus pakai kontrasepsi dulu. Bilang aja, "Dok, saya mau planning, saya mau honeymoon dulu." Gitu ya, misalnya mau Desember sampai April lah kira-kira gitu kan, misalnya mau winter, terus nanti mau balik lagi boleh gitu kan ke Korea. Baru nanti saya mau punya anak, baiknya gimana gitu kan. Juga mesti lihat hormonnya, nggak semuanya cocokannya hormonal. Iya. Gitu. Ada Ini yang edukasi juga sih Mbak, karena aku baru tahu juga kontrasepsi itu nggak selalu berupa kondom gitu. KB itu juga termasuk dalam kontrasepsi ya? KB itu sebenarnya adalah keluarga berencana. Jadi untuk merencanakan keluarga, kita bisa menggunakan kondom kan, dengan menunda kehamilan gitu ya. Macam-macam kan isi kontrasepsinya gitu. Cari yang cocok nanti. Apa yang mesti pil? Kalau pil itu kan benar-benar nggak boleh telat. Kalau misalnya telat minum, ngulang lagi dari awal gitu kan ya. Gitu, terus nanti ada yang suntik yang 3 bulan sekali, ada yang implant yang dimasukin kayak susuk gitu biasanya ya.
kalau aku ngilu, Oke. IUD atau kondom atau apa gitu. Jadi terserah gitu. Tapi bener-bener harus direncanain. Iya. Nanti kalau tiba-tiba ntar punya anak, ini tetap masih pandemi loh. Iya. Nanti nggak sempet honeymoon, Iya. udah baby moon. bener. Iya, oke, I see. Gitu. Kalau misalnya soal posisi gitu. Oh my God. Seks, kalian ngomongin nggak sih? Ngomongin banget, Mbak. Kita justru lagi nyoba-nyoba banget ya. Iya. Yang gini-gini yang cewek enak kayak Nah, serunya kalau sama dia karena emang kita berangkat dari temen, Mbak. Semua itu bisa diomongin dengan seru gitu. Oh, oke. Ya, aku pengen cobain yang kayak gini deh gitu. Kayaknya kurang nih gitu. Yang pegel yang awal kalau di situ gitu. Gaya yang paling dulu yang pernah diminta sama dia apa? Apa ya? Yang diminta sama momok apa no. Iya. Langsung adu lagi sih. Malu baru seminggu. Apa? Ya, paling ya kalau WOT kan Woman on top. Iya. Hebat. Aku suka tau. Iya. Aduh berat lah lama-lama gitu. Dia malah suka komen gitu, maksudnya yang ya dia suka aku di atas, cuman kadang dia ngeluarnya di beratnya aku sih. Aku juga kadang suka nggak sadar, Mbak, kalau di atas kan udah asik kan. Tau nggak bisa pakai apa? Bantal. Oh gitu. Jadi pakai bantal. Diganjel kan Misalnya yang bantal kiri. yang segini aja Iya. cukup tuh. Iya. Gitu yang segini gitu di lakinya. Jadi kan begitu dia udah agak naik, kamu kan gak usah bener-bener plek banget kan. Iya. Tuh. Kan yang bikin kenapa kamu nahan gitu. Oke. Itu karena nggak terasa. Oh, oke. Kan jadi kan nyari kan pas di Iya, iya, nyari iya, kan. iya. Jadi ke bawah, ntar ke depan maju ini itu Oh, gitu. oke. Itu lebih ribet. Tapi kalau pakai bantal biasanya langsung kerasa nih jadinya nggak terlalu berat. Oke, kita games yuk. Oke. Yeay. Gimana tuh? Oke, untuk istri durasi atau ukuran? Durasi. Cie, mau berapa lama sih? Ya Mau tau, berapa aku lama? suka banget yang lama-lama, Mbak. Kayak bener-bener kayak ngerasa pengen berhenti aja nggak dunia nih. Satu aja boleh kan? Semua. Iri kan lo semua. Ya udah, jangan lanjut lah dunia, udah stop Stop di sini aja. Iya. Saya mau melanjutkan ini. Iya. Oke, buat suami berbulu atau bersih? Bersih. Dia pernah bilang Dia cepet soal- jawabnya, oh gitu. Iya. Aduh jangan. Tajam. Iya, agak tajam kan udah dicukur Iya, nih iya. sebelum nikah. Jangan Terus kayak dicukur udah. sayang di trim ya. Iya, di trim. Kalau Maksud- kalau iya. dicukur Di wax, abis-abisan, di pantes. Iya. Kalau di wax atau dicukur abis itu biasanya tajam. Oh, I see. Tapi kalau di trim itu kan cuma digunting, dibersihin. Oh, berarti sebenarnya better di lebih trim baik aja. di trim digunting Oke, aja. karena aku dapat ini sih. Kalau mau gatel juga, Gatel bukan juga. cuma buat suaminya. Dan kalau ada friction, ada apa gesekan, Bisa itu jadi lebih luka. oke kalau masih ada bulunya. Oh, oke. Berarti kalau misalnya digunting minimal berapa senti, Mbak? Yang penting rapih deh gitu. Kalau misalnya istilahnya nih ya, Oke, kalau oke. misalnya mau pakai baju berenang, Ah. nggak keluar di samping-samping, kan nggak offside. Jadi ngebayangin gue. Oke. Kalau pakai siap, bikini siap. nggak offside, Iya, udah iya. aman. Berarti bisa. jangan terlalu pendek, abis banget, tapi juga jangan terlalu panjang. Iya, ya. Siap. karena bulu-bulunya itu sebenarnya orang kan bikin bulu ini buat apa sih? Bulu-bulu itu sebenarnya lumayan loh untuk menjaga friction. Oke, untuk istri di atas atau di bawah? Di atas. Kalau udah tahu nih, ini juga jawabannya jadi sama nih. Kalau suruh milih untuk suami, doggy style atau woman on top? Doggy style. Doggy style. Dia nggak mau keberat. Nanti dicoba ya, Iya. gitu ya, biar nggak Iya, berat-berat iya, banget iya. ya. Oke, untuk istri di dalam atau di luar? Dalam. Dalam lah. Iya. Untuk suami, di shower atau di bathtub? Di bathtub. Iya, dia seneng banget di bathtub. Bathtub. Nggak Selalu. kepleset. Kesempitan ya. Kamu nih kesempitan ya, aku gencet. Suka banget gitu. Kalau nggak, iya nggak Bikin bathtub yang gede lagi ya. Pengen sih, gede banget. Nanti kita bikin ya, San, biar nggak sempit banget. Tapi rata-rata memang sebenarnya bathtub itu untuk sendiri kan. bukan Iya. untuk berdua. Sih. Memang mesti bikin kalau misalnya bathtub mau gimana-gimana yang bathtub sendiri mah sampai gimana juga susah. Iya, Kita iya, dusel-dusel. iya. Bener. Tapi justru yang sempit-sempit itu yang enak. Nah, iya. Kakinya pusing. Iya. Dia malah depan ngedusel. Iya, suka Kesempitan. ngedusel. Buat istri, kegap sama orang tua atau ngegapin orang tua? Aduh, ngegapin orang tua kali ya. Jadi kamu mau ngegapin orang tua? Iya, enggak Daripada maksudnya. kegap sama Iya, orang tua ya? kalau ngegapin orang tua kayak antara Mati gaya. nanggung atau lanjut lagi nggak ya? Kan udah hal ini gitu. By the way, kamu kalau aku mau tanya Iya. nih, sebagai seorang yang humoris kayak begini ya, gitu, di ranjang rame nggak dia? Rame.
Aku suka MC di ranjang. Dia bersuara banget kan, dia bersuara. Kadang berisik tetangga denger gitu. Ini lagi orgasme atau pas lagi main, kadang kan waktu di malam pertama kan di rumahnya dia ya, di depannya kan masih ada saudara. Berisik ternyata kedengeran gitu. Di kampung kan aku nikah di Jogja, Mbak. Jadi rumah gue kan tahu lah rumah di kampung gimana sih yang langit-langitnya itu apa sih? Ya ada lubang-lubang udara itu kan nggak ditutup. Nah, dia tuh khawatir. itu stereo banget. Iya kan, makanya terus kasurnya juga udah bunyi-bunyi, terus dia juga berisik. Kedengeran gitu. Justru aku tuh tipe kawan yang sangat pengen bersuara Ekspresif gitu. Maksudnya aku pengen bersuara karena biar ngasih tau ke dia ini gue lagi Iya. enak nih. Tapi kalau sekarang biarin kan karena di rumah berdua doang kan. Ya, aman sih di rumah. Aman ya, boleh ya, histeris. Oh dia juga, aduh jangan berisik dong gitu tetangga. Iya. Kan enak. Kadang kalau pagi-pagi kan Masih sunyi gitu. udah rame ya. Gitu. Udah rame jangan apa-apa pengantin baru Iya ya, pakai sih. tulisan pengantin baru sama kasih tanda-tanda gitu ya. Kalian dititip-titipin gak sih sama orang tua kayak cepet hamil ya, makan toge ya, ini apa ya gitu. Justru kemarin mamanya Eno tuh bilangnya karena di kondisi pandemi katanya kalau bisa ya nggak usah buru-buru dulu karena gitu. kan iya kan karena kan Lebih sih ke arah sana sih. khawatir juga kan. Khawatir kan hamil kan harus periksa ke dokter segala macem kan. Dan Kalau resikonya lebih tinggi Ya, ya. Exactly. resiko Jadi gitu. aku juga sangat merasa bersyukur banget sih punya mertua yang baik. Ibu aku juga nggak yang ayo mana momongannya gitu, nggak juga sih Mbak. Jadi aku bersyukur. Aku sama Eno juga jadinya enjoy aja tiap malam kayak ya udah. ya kalau kita- dikasih nanti ya udah alhamdulillah kita urusin. Tapi kalau misalkan enggak, belum ya nggak ayo, apa-apa, nggak ada yang nuntut gitu. Jadi nggak stres juga, nggak tertekan juga. Tapi kalian planning nggak sih sebelum nikah ini kayaknya misalnya mau punya anak berapa gitu apa segala Planning macam. ya, planning. Sering dia suka nanya kita mau punya anak berapa nih. Aku sih pengennya ya 2 atau 3 gitu. Maksimal 3 pengennya, cuman ya sejalannya aja sih. Lagi-lagi kita nggak yang bener-bener kita harus 3 anak, nggak 3 stres gitu. Nggak. Ya, jadi kayak udah kita jalan, kita tetap berusaha, berupaya, tapi kita nggak yang ngoyo banget. Aku tahu sih ini masih seminggu gitu ya proses ya, tapi satu karena ekspektasi anak yang nggak terlalu tinggi, jadi aku juga agak tenang dengernya gitu ya. Iya. Kalau bisa malah sesudah pandemi dia baru diprogram anaknya gitu kan ya. Dan jangan kebablasan gitu ya. Yang penting kenapa? Karena kan orang tuh mesti belajar jadi pacar dulu, abis jadi pacar belajar jadi suami istri, Betul. baru belajar jadi ibu bapak. Enak kan prosesnya kalau Betul, begitu kan? betul. Kalau ini kayak jadi suami istri cuma kayak baru sebulan 2 bulan, Iya. jadi ibu bapak itu capek loh. Capek. Yes. Aduh, thank you banget ya. Aku yang seneng loh dikasih banyak Iya, ya. ilmu, insight. Pengantin baru jadi banyak. Thank you ya. Sama-sama. Thank you, Komandan. Sampai ketemu di episode berikutnya.